Halo, selamat siang pemirsa. Senang berjumpa kembali bersama saya, Octavia Ramadan, dalam Learning Journal minggu ke-6. Sejumlah informasi tentang mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita kami siapkan untuk Anda. Baik pemirsa, kita masuk ke informasi hari ini terkait praktek reportase kelompok 4 dan penyampaian materi oleh kelompok 3. Pada praktek reportase kelompok 4, mereka menyajikan berita tentang hilangnya seorang anak di Pantai Sambolo Anyer dan pengamanan beberapa tempat wisata yang mendekati liburan sekolah seperti Pantai Kuta Bali. Kemudian, penyampaian materi oleh kelompok 3 tentang jurnalisme investigasi, sejarah, prinsip dasar, dan perbedaan dengan bentuk jurnalisme lain. Pengertian jurnalisme investigasi yaitu aktivitas mengumpulkan, menulis, dan menerbitkan berita yang bersifat penelusuran mendalam terhadap kasus yang rahasia. Tujuan utamanya mengungkap fakta tersembunyi untuk kepentingan publik. Butuh pengetahuan tinggi, keberanian, serta adanya dukungan media. Sejarah jurnalisme investigasi. Pada 1690, Benjamin Harris, yaitu publikasi Public Accusation, menentang kebijakan kolonial Inggris, dan pada 1721, James Franklin, semangat crusading journalism, lahir melalui New England Courant, dan pada 1890, Nellie Bailey memperkenalkan istilah investigasi yang awalnya dekat dengan perjuangan sosial atau watchdog. Sejarah jurnalisme investigasi di Indonesia pada 1907, yaitu Medan Prijaji oleh Tirto Hadi Suryo, media pribumi pertama. Era kemerdekaan, media digunakan sebagai alat perjuangan. Masa Jepang, hanya 5 media boleh terbit. Dan pada era Orde Lama dan Baru, pers jadi corong politik dan mengalami pemberedelan. Serta reformasi 1998, kini kebebasan pers dijamin oleh UU No. 40 tahun 1999. Namun muncul tantangan baru seperti pornografi, hoaks, dan liberalisasi media. Peran pers dalam perjuangan bangsa. Pers berperan sebagai alat penyebaran gagasan, kebangsaan, dan pendidikan rakyat, terutama untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat pribumi pada masa awal penggerakan nasional. Pada tahun 1950 sampai 1960-an, banyak surat kabar yang menjadi corong kekuasaan politik, seperti Suluh Indonesia atau PNI, Abadi atau Masyumi, dan Duta Masyarakat atau NU, serta Harian Rakyat atau PKI. Dalam konteks tersebut, proses berfungsi pers sebagai perpanjangan kebijakan partai politik dan menjadi alat perjuangan ideologis sesuai dengan kepentingan politik yang mendukungnya. Tahapan jurnalisme investigasi, yaitu pemilihan topik, perencanaan, pengumpulan data dan bukti, verifikasi data, fakta, penulisan laporan, review dan editing, serta publikasi dan distributor, dan tindak lanjut. Hambatan dalam jurnalisme investigasi. Pertama, tekanan politik dan ekonomi. Kedua, kurangnya dukungan media. Ketiga, ancaman keselamatan jurnalis. Keempat, disinformasi dan penurunan kepercayaan publik. Lalu strategi pers di era digital. Pertama, digitalisasi dan teknologi adaptasi ke platform digital. Kedua, diversifikasi konten teks, video, podcast, dan infografis. Ketiga, jurnalisme data, yaitu analitis data besar untuk investigasi. Keempat, model bisnis, yaitu berkelanjutan dengan menjaga independensi media. Kelima, kolaborasi dan aliansi, kerjasama lintas media dan lembaga. Lalu terakhir, peningkatan kapasitas SDM dengan pelatihan dan penguatan kompetensi jurnalis. Tantangan pers masa kini yaitu hoaks dan disinformasi, menurunkan kepercayaan politik, lalu tekanan ekonomi, menurunkan kualitas berita, lalu intervensi politik dan sensor, yaitu mengancam kebebasan media, krisis
kepercayaan publik masyarakat. Skeptis terhadap media ancaman cyber, yaitu resiko kebocoran data dan serangan secara digital. Perbedaan utama jurnalisme investigasi dengan jurnalisme lain. Yang pertama, jurnalisme investigasi berfungsi sebagai kontrol sosial yang menelusuri penyimpangan kekuasaan, korupsi, dan ketidakadilan sosial. Fokus pada kebenarannya tersembunyi, bukan hanya kebijakan kejadian di permukaan, namun dibandingkan jurnalisme berita biasa yang menerapkan kecepatan dan aktualitas, investigasi menurut ketekunan, waktu panjang, dan keberanian moral. 3. Di Indonesia, media seperti Tempo, Narasi TV, dan Tirto dikenal sebagai pelopor jurnalisme investigatif modern. 4. Di dunia internasional, kolaborasi lintas negara seperti Panama Papers dan Pandora Papers menunjukkan kekuatan global jurnalis investigasi. Tujuan utamanya menegakkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan politik. Cara kerja jurnalisme investigasi dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui beberapa tahap. 1. Pemilihan isu publik yang relevan. 2. Riset mendalam dan pengumpulan bukti. 3. Wawancara berulang dan verifikasi data. 4. Penyusunan laporan berbasis fakta dan bukti kuat. Mengutamakan verifikasi berlapis dan kolaborasi tim dengan memanfaatkan teknologi seperti OSINT untuk melacak data dari sumber terbuka, media sosial, arsip online, database publik. Contohnya kolaborasi global yaitu CIJ, International Consortium of Investigasinya jurnalis yang membongkar kasus keuangan internasional. Etika privasi dan risiko dalam jurnalisme investigasi harus memenuhi kode etik jurnalistik, yaitu kejujuran, akurasi, independensi, dan tanggung jawab sosial, serta menjaga kerahasiaan narasumber dan menghormati hak privasi individu. Menghadapi resiko hukum, misalnya pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE, serta ancaman politik dan ekonomi pada UU No. 40 tahun 1999. Tentang pers menjamin kebebasan pers dan perlindungan hukum bagi jurnalis. Namun, penerapannya masih belum maksimal. Jurnalis investigasi memerlukan integritas tinggi dan ketahanan material dalam menghadapi tekanan. Demikian laporan kami. Kami akan memantau situasi saat ini dan menyajikannya untuk Anda.